teman-teman semua. Saudara, hidup ini kesempatan ya. Dan seperti yang saudara lihat di tengah situ ada salib. Salib itu kita harus bawa tiap hari, dimanapun dan apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Salib harus menjadi pendorong, menjadi dasar, landasan kehidupan kita, sehingga apapun yang kita katakan, yang kita pikirkan, dan yang kita perbuat dalam hidup ini benar-benar berkenan pada Tuhan. Kenapa? Karena kita mendasari seluruh perjalanan hidup kita dengan salib. Apa itu salib, saudara? Sesungguhnya salib sudah ada sejak dunia belum ada, tetapi diperkenalkan kepada Israel. Pada waktu itu Tuhan berkata di dalam kitab Keluaran, "Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allahmu, Tuhan itu Esa. Kasihilah Dia dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Ketika kita dapat mengasihi Allah, maka kita akan dapat mengasihi orang lain. Jadi kekristenan itu adalah mengasihi Allah, dan Allah mengasihi kita, serta mengasihi sesama, sama seperti diri kita telah dikasihi oleh Tuhan, dan sama seperti diri kita mengasihi diri kita sendiri. Karena itu, saudara-saudara, di dalam hidup ini kita tidak bisa hidup sendirian. Kita harus hidup bersama dengan Tuhan dan juga dengan orang-orang sesama kita yang juga mengenal Tuhan. Pikul salib setiap hari, sangkal diri, dan mengikut Yesus adalah kehidupan yang harus dijalankan oleh tiap orang-orang percaya. Di mana letak saudara hari ini? Apakah saudara hanya fokus pada hubungan kepada Tuhan? Kalau saudara fokus hubungan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mengajar saudara memiliki fokus kepada sesama juga untuk memperbaiki segala sesuatu yang rusak. Tetapi apabila saudara hanya fokus pada hubungan dengan sesama saja, maka itu bisa menghalangi saudara untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari setiap kita memberikan prioritas pertama, yaitu mencari Tuhan dan memberi waktu untuk membangun relasi hubungan dengan Tuhan, dan kemudian setelah itu dengan sesama. Dan ingat baik-baik bahwa apa yang saudara lakukan terhadap sesama itu engkau lakukan kepada Tuhan, atau setidaknya begitulah caramu memperlakukan Tuhan. Apabila engkau memperlakukan saudaramu baik, tentu karena engkau berpikir bahwa Tuhan harus engkau perlakukan baik. Sedemikian, saudara. Jadi sedemikian pentingnya saudara dan saya membangun dan memaksimalkan relasi kita dengan Tuhan dalam hidup ini. Demikian, saudara. Ingat, suatu waktu nama saudara akan ditulis dengan sebuah judul "Rest in Peace" di salib seperti itu. Dan apakah benar-benar saudara rest in peace? Di dalam kitab Ayub 14 ayat 1 sampai 7, nanti saudara bisa baca di sana bahwa manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Tetapi biarlah orang-orang yang lahir dari Allah itu yang ditentukan oleh Tuhan dan sudah dibatasi oleh Tuhan bisa beristirahat dengan baik, dengan tenang, apabila orang ini memiliki yang namanya persekutuan, pengenalan akan Tuhan dalam sepanjang umur hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.